Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Suryanti Natsir dengan NIM 10573117520 dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, kelas Akuntansi 2020E. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik tetapi membawa manfaat ekonomi masa depan ke perusahaan serta dapat diidentifikasi. PSAK 19 Revisi 2010 mengidentifikasikan aset tak berwujud sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa karakter utama dari suatu aset tak terwujud, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat didefinisikan, yang kedua, kendali, dan yang ketiga, tidak mempunyai wujud fisik. Selanjutnya, pengakuan aset tak berwujud. Kriteria pengakuan aset tak berwujud pada dasarnya sama dengan kriteria pengakuan aset tetap. Aset tak berwujud diakui sebagai aset jika 1. Memenuhi definisi aset tak berwujud. 2. Memenuhi kriteria pengakuan, yaitu kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Jika kriteria pengakuan tidak terpenuhi, maka biaya yang dikeluarkan harus diakui sebagai beban. Terdapat beberapa kemungkinan cara memperoleh aset tak berwujud, yaitu 1. Memperoleh terpisah. 2. Akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. 3. Akuisisi dengan hibah pemerintah. 4. Pertukaran aset. Dan 5. Aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Perolehan terpisah. Untuk aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah, maka pengukuran biaya perolehannya terdiri atas 1. Harga pembelian, termasuk biaya impor dan pajak yang tidak dapat dikembalikan, dikurangi diskon dan rabat. 2. Biaya yang secara langsung dapat diatribusikan yang terjadi dalam menyiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sampai tujuan penggunaannya. Aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal, goodwill hanya boleh diakui sebagai akibat dari kombinasi bisnis. Goodwill yang timbul secara internal tidak diakui sebagai aset tak berwujud karena tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai berikut. Yang pertama, dasar pengakuan biaya perolehan yang andal. 2. Identifikasi terpisah dari sumber yang lain. 3. Kendali oleh perusahaan. Akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Biaya perolehan aset tak berwujud yang diakuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis PSAK 22 adalah nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Penentuan nilai wajar dalam kombinasi bisnis bukanlah hal yang mudah. Jika aset tak berwujud diperdagangkan secara bebas di pasar aktif, maka harga pasar adalah dasar pengukuran terbaik. Jika aset tak berwujud tidak mempunyai pasar aktif, maka biaya perolehan ditentukan berdasarkan jumlah yang akan dibayarkan perusahaan dalam transaksi normal pada tanggal akuisisi. Akuisisi dengan hibah pemerintah. Entitas yang memperoleh aset tak berwujud dengan hibah pemerintah mempunyai pilihan untuk pengakuan aset tak berwujud tersebut, yaitu 1. Mengakui sebesar nilai wajar, atau 2. Mengakui aset tak berwujud dan hibah dengan nilai nominal ditambah dengan segala pengeluaran yang berhubungan secara langsung untuk menyiapkan aset tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan maksud penggunaannya. Pertukaran aset. Cara lain perolehan aset tak berwujud adalah melalui pertukaran aset non-moneter atau sekelompok aset moneter, atau kombinasi dari aset moneter dan aset non-moneter. Sama seperti pada pertukaran aset tetap, biaya perolehan dari aset tak berwujud yang diperoleh dari pertukaran
adalah diukur pada nilai wajar kecuali: 1. Transaksi pertukaran tersebut kurang memiliki substansi komersial, dan 2. Nilai wajar aset baik yang diterima maupun yang dilepaskan tidak dapat diukur dengan andal. Biaya pengembangan situs web. Menurut ISAK 14, situs web yang timbul dari pengembangan diakui sebagai aset tak berwujud jika situs web entitas akan dapat menghasilkan manfaat ekonomi masa depan. Misalnya, ketika situs web mampu menghasilkan pendapatan, tersebut pendapatan langsung dari pesanan pelanggan. Apabila entitas tidak dapat menunjukkan bagian situs web yang dikembangkan akan menghasilkan kemungkinan manfaat ekonomi masa depan, misalnya semata-mata atau terutama untuk mempromosikan dan iklan produk dan jasa entitas saja, maka pengeluaran untuk pengembangan situs web langsung diakui sebagai beban. Pengeluaran setelah perolehan. Pengeluaran setelah perolehan harus diakui sebagai beban pada saat terjadinya, kecuali apabila kemungkinan besar biaya tersebut memungkinkan aset untuk menghasilkan manfaat ekonomi masa depan yang lebih tinggi dari kinerja standar sebelum adanya pengeluaran tersebut, dan biaya dapat diukur dan dapat diatribusikan ke aset secara andal. Pengukuran setelah perolehan. Setelah pengakuan awal, entitas harus memiliki salah satu dari dua dasar pengukuran aset tak berwujud, yaitu: 1. Model biaya perolehan, dan 2. Model revaluasi. Jika entitas memiliki menggunakan model revaluasi, maka semua aset dalam kelas yang sama harus diperlakukan sama, kecuali apabila tidak ada pasar aktif untuk aset tersebut. Model biaya perolehan. Jika entitas memilih menggunakan model biaya, maka setelah pengukuran awal, aset tak berwujud dinilai berdasarkan biaya perolehannya, dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Model revaluasi. Apabila model revaluasi dipilih oleh entitas, maka nilai aset setelah pengukuran awal dinilai berdasarkan nilai wajar dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Amortisasi. Setelah pengakuan awal, maka entitas harus menentukan masa manfaat aset tak berwujud, dan masa manfaat aset tak berwujud dibedakan menjadi dua masa, yaitu masa terbatas dan tak terbatas. Adapun masa manfaat terbatas, yaitu aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas, harus diamortisasikan. Konsep amortisasi untuk aset tak berwujud sama dengan konsep penyusunan yang berlaku untuk aset tetap. Masa manfaat tersebut harus mencerminkan periode selama aset tersebut memberikan manfaat ekonomis bagi entitas. Jumlah yang diamortisasi adalah harga perolehan aset atau harga pasar dalam hal menggunakan model revaluasi, dikurangi dengan nilai sisanya. Amortisasi dimulai pada saat aset tersebut siap untuk dipergunakan dan dihentikan pada saat aset tersebut dihentikan penggunaannya atau direklasifikasi menjadi aset tidak lancar dimiliki untuk dijual sesuai PSAK 58. Sedangkan masa manfaat tidak terbatas. Suatu aset disebut sebagai masa manfaat tidak terbatas apabila tidak dapat ditentukan oleh masa manfaat dengan periode waktu yang mana dalam periode waktu tersebut entitas dapat memperoleh manfaat ekonomis dari aset tak berwujud tersebut. Masa manfaat tak terbatas bukan berarti masa manfaat tidak terhingga. Masa manfaat tersebut harus ditentukan berdasarkan rencana pengeluaran masa depan yang dibutuhkan untuk merawat aset pada standar kinerjanya. Penentuan tersebut tidak dapat dilakukan berdasarkan rencana pengeluaran masa depan yang melebihi pengeluaran yang diperlukan untuk mempertahankan kinerja aset sebesar nilai standarnya.
Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai aset tak berwujud. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.